Pendidikan itu bukan soal menyampaikan pelajaran dan belajar buku saja. Sebenarnya pendidikan adalah bagaimana kita bisa mengerti cerita dan pengalaman hidup tiap anak didik dan guru. Pendekatan fenomenologi mengajak kita untuk benar-benar merasakan apa yang dirasakan setiap orang dalam proses belajar, menempatkan diri kita di posisi mereka agar bisa lebih memahami. Dengan begitu, guru tidak hanya memberikan ilmu saja, tapi juga peduli pada apa yang dirasakan siswa, bagaimana mereka mengalami susah dan senang saat belajar. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana belajar yang penuh kehangatan dan arti, di mana anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang lengkap, bukan hanya pintar di mata pelajaran, tapi juga hati. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, istilah fenomena atau penestei artinya memunculkan, meninggikan, menunjukkan dirinya sendiri. Menurut Heidegger, Mustaska 1994, istilah fenomena yang juga dibentuk dari istilah phaino berarti membawa pada cahaya, menempatkan pada terang benderang, menunjukkan dirinya sendiri di dalam dirinya, totalitas dari apa yang tampak di balik kita dalam cahaya. Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Pendekatan fenomenologis memusatkan perhatian pada pengalaman subjektif. Pendekatan ini berhubungan dengan pandangan pribadi mengenai dunia dan penafsiran mengenai berbagai kejadian yang dihadapinya. Pendekatan tersebut mencoba memahami kejadian fenomenal yang dialami individu tanpa adanya beban prakonsepsi. Pendekatan fenomenologis meliputi 3 aspek. Yang pertama, pengamatan, yaitu suatu replika dari benda di luar manusia yang intrapsikis dibentuk berdasar rangsang-rangsang dari objek. 2. Imajinasi, yaitu suatu perbuatan yang melihat suatu objek yang absen atau sama sekali tidak ada, melalui suatu isi psikis atau fisik yang tidak memberikan dirinya sebagai diri, melainkan sebagai representasi dari hal yang lain. Dunia imajinasi berdasar aktivitas suatu kesadaran. 3. Berpikir secara abstrak. Bidang yang sangat penting dalam hidup psikis manusia ialah pikiran abstrak. Aristoteles berpendapat bahwa pikiran abstrak berdasar pengamatan. Tak ada hal yang dapat dipikirkan yang tidak dulu menjadi bahan. Dengan menghilangkan ciri-ciri khas atau abstraksi, terjadi kumpulan ciri-ciri umum, yaitu suatu ide yang dapat dirumuskan dalam suatu definisi. 4. Merasa atau menghayati. Merasa ialah gejala lain dari kesadaran mengalami. Pengalaman tidak disadari dengan langsung, sedangkan perasaan biasanya disadari. Merasa ialah gejala yang lebih dekat pada diri manusia daripada pengamatan atau imajinasi. Istilah pedagogik bahasa Inggris pedagogi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu peidos yang berarti anak dan agogos yang berarti mengantar, membimbing, atau memimpin. Definisi pedagogik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membimbing siswa, bagaimana sebaiknya guru menghadapi siswa, apa tugas guru dalam mendidik siswa, dan apa yang menjadi tujuan dalam mendidik siswa. Dapat dikatakan juga bahwa mendidik adalah upaya yang dilakukan supaya siswa mencapai kedewasaan. Macam-macam fenomenologi. Pertama, fenomenologi Husserlian. Pendekatan ini dikembangkan oleh Edmund Husserl dan berfokus pada bagaimana pengalaman muncul begitu saja dalam kesadaran seseorang. Intinya, kita mencoba melihat pengalaman itu apa adanya, tanpa dibebani dengan prasangka atau teori dari luar. Tujuannya adalah untuk menemukan hal inti atau esensi dari pengalaman tersebut. Yang kedua, fenomenologi eksistensial. Martin Heidegger mengembangkan pendekatan ini dengan menambahkan unsur eksistensi manusia, yaitu bagaimana kita benar-benar berada di dunia. Di sini yang penting adalah bagaimana seseorang mengalami makna hidupnya sendiri secara nyata, bukan hanya sekedar pengalaman biasa. Yang ketiga, fenomenologi transendental. Masih dari Husserl, tetapi pendekatan ini mencoba melihat kondisi mendasar yang memungkinkan kita mengalami sesuatu, bukan hanya apa yang kita alami, tapi bagaimana kesadaran kita membentuk pengalaman itu sendiri. Yang keempat, fenomenologi hermeneutik.
Pendekatan ini menganggap bahwa pengalaman juga perlu ditafsirkan, karena makna suatu pengalaman bisa berbeda tergantung konteks sejarah dan budaya. Jadi, kita tidak hanya melihat pengalaman sebagai fakta, tapi juga mencoba memahami arti di baliknya. Kelima, fenomenologi tubuh. Menurut Maurice Merleau-Ponty, tubuh kita tidak hanya sekedar alat fisik, tapi juga cara utama kita merasakan dan mengalami dunia. Tubuh adalah pusat dari semua pengalaman kita sehari-hari. Yang keenam, fenomenologi sosial. Alfred Scott menyoroti bagaimana pengalaman dan makna dibentuk lewat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial. Jadi, pengalaman kita tidak terlepas dari hubungan sosial dan latar belakang masyarakat. Fungsi pedagogik. Yang pertama, untuk memahami fenomena pendidikan secara sistematis. Kedua, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, teknis, dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Lalu, manfaat pedagogik. Yang pertama, untuk memahami fenomena pendidikan secara sistematis. Kedua, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, teknis, dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Keempat, mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Tujuan pedagogik adalah memanusiakan manusia dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, tujuan pedagogik masih berbarengan dengan hakikat pendidikan sendiri sebagai pengubah yang diharapkan mampu membuat peserta didik mengembangkan potensi diri.